Selanjutnya adalah arus ke atas ya. Arus ke atas seperti biasa S itu menjualnya ke P. Artinya apa? Artinya semua laba belum direalisasi itu semua ada di S. Akibatnya yang menjadi bagiannya P itu hanya sesuai dengan persentase kepemilikan. Ya. Tuh. Nah, sekarang ganti S yang menjual tanah ke P, costnya 80. Jadi ini S-nya menjual tanah, ya kan? S menjual tanah, S jual ke P ya, 80 dijual ke P dengan dapat laba 20. Berarti jualnya kan 100 ya. Ini. Nah, jika labanya tetap sama, remain the same, sekarang laba belum direalisasi itu semua direfleksikan ada di income labanya S. Jadi saya bilang semua laba itu ada di labanya S. Ya, ini kata-katanya di sini. Selanjutnya P akan mencatat ini dia sesuai dengan jumlah yang dimiliki persentasenya. Ini dia. Kalau tadi kan langsung 20 ya. Sekarang dikalikan dengan 90%. Ini tetap ya. Tadi kan S melaporkan laba 140, jadi katakan sama kan? Kalikan 90%. Temulah ini ya kan? Kemudian terkait sama transaksi antara perusahaan kan 20% labanya. Nah, karena kepemilikannya hanya 90%, maka harus dikalikan karena 20 ini ada di labanya S. Sehingga yang menjadi tanggung jawab dari induk terkait dengan investasinya hanyalah sebesar 90% saja. Nah, ini working papernya tetap sama ya. Yang pertama adalah karena di P ini ada P, ada S. Pada tahun terjadinya transaksi, S akan ada gain. Ya kan? S ada gain 20. Di P ada tanah sebesar 100. Nah, ini secara konsolidasi gain tadi kan terjadi karena transaksi antar perusahaan, jadi harus 0. Sementara tanahnya kembali ke semula yaitu 80. Jadi jurnalnya tetap sama untuk JPE, yaitu tanahnya dikredit sebesar 20, gainnya juga dikurangi sebesar 20. Gain berkurang di debit. Jadi sama saja ya. Nah, kasusnya di working papernya juga sama, kertas kerjanya ini harus 0, kemudian gainnya juga harus 0. Laba pengendali kalau sudah menggunakan metode ekuitas yang benar harus sama dengan laba konsolidasi. Kalau labanya sama berarti ekuitasnya juga sama. RE-nya juga sama. Dan tanahnya kembali ke nilai semula yaitu 80, investasi harus 0, dan saldo laba dan modal harus sama dengan punyanya induk ya. Sekali lagi, kalau ini adalah total aset, maka di sini adalah total equity, total liabilitas dan ekuitas. Itu ya. Gak sulit kan? Nah, sekarang bagaimana 1 tahun sesudahnya? Kalau tadi nilainya, tadi kan investasinya 18 yang didebet sama P ya kan? Ini tadi. Dikredit, maaf bukan didebet, dikredit ya. Ini investasi dikredit sebesar 18, maka di sini mengembalikan ke posisi semula dengan mendebet investasinya sebesar 18. Artinya ini adalah sebesar kepemilikannya 90%. Nah, kalau yang investasi 90% berarti ada hak minornya yang 10%. Makanya jurnalnya invest NCI pada tanah. Nah, saudara lihat di sini jurnal ini adalah untuk mencatat. Ini JPE ya, jurnal penyusunan dan eliminasi. Adalah untuk mencatat tanah, mengurangi nilai tanah ke nilai cost-nya, kemudian mengembalikan nilai investasi ke
saldo awal. Nah, karena nilainya itu adalah 90%, maka harus di 100% kan dengan menambah minoritas punyanya S, yaitu 10%. Jadi equity-nya kembali ke semula, yaitu periode awalnya ya, karena dikembalikannya juga 100%. Nah, bagaimana kalau kemudian ternyata tahun berikutnya lagi bisa dijual ke pihak luar? Nah, kalau bisa dijual ke pihak luar, maka P akan mencatat, kan tadinya yang tadi di defer ini laba belum direalisasi, sekarang direalisasi, dikalikan 90%, jurnalnya adalah invest pada income. Ingat, kalau kita bicara P, selalu berpikirnya adalah jurnal konsolidasi satu baris atau one line consolidation ya. Apa itu konsolidasi one line? Ya, betul. Jadi satu baris di neraca yaitu investasi, satu baris di laba rugi yaitu laba dari S atau pendapatan dari S atau income from S. Nah, bagaimana working papernya? Working papernya ini dia. Karena tadi kalau kita jual, tadi kan di sini berarti S menjual ke P, ini 80, dijual 100, kemudian dijual lagi keluar dengan 130. Berarti P akan ada gain sebesar 30. Padahal kalau secara konsolidasi gainnya adalah sebesar 50. Maka harus ditambah sebesar 20 gain. Sehingga jurnalnya yang tadi gain dan lawannya adalah ini dikalikan 90%. 90%, yang ini dikalikan 10%. Mayoritas dan minoritas. Jadi sama saja ya. Jadi ini menyesuaikan gainnya supaya menjadi 50 dari sudut pandang konsolidasi ya. Kalau dari sudut pandang P ya hanya laba 30 ya kan. Oke. Nah, sekarang mari kita coba soal ya. Sini soalnya kita kerjakan sama-sama ya. E63 dihitung. Ini penghitungan net income upstream downstream penjualan tanah. Jadi P mengakuisisi 90% S. Pada saat itu book value net asset adalah sama dengan sama dengan fair value di tahun 2014. Nah, 1 Januari P menjual tanah dengan nilai buku 50 ke X dengan harga 75. Jadi kita buat di sini ya. 1 Januari P itu dijual ke S. Harganya berapa tadi? 50. Dijual dengan harga 75, ya kan? Itu 1 Januari 2015 ya, jangan lupa tahunnya. Jadi di advance ini kita harus hati-hati dengan tanggal-tanggal dan tahun-tahun. Kemudian menjual ke S. Southland. Sama-sama jual beli nih ya. At the same time, jadi pada saat yang sama, S jual ke P. Tanah 20 dengan harga 25. Tanahnya 20 dijual dengan harga 25. Keduanya P dan S masih memiliki tanah tersebut sampai 2016. Nah, laba terpisah adalah seperti ini. P dan S tahun 2016 ya. Yang diminta adalah buatlah laporan konsolidasi laba bersih konsolidasi 2015 dan 2016. Ini kita kerjakan ya. Kita salin sebentar soalnya 1 Januari ya, kita salin supaya gampang lihatnya. 2015 P jual tanah ke S 50 dijual dengan 75. Dengan saat yang sama S jual ke P
berapa tadi? Berapa nih? 20 sama 25 ya. 20 dijual 25. Berarti di sini ada laba belum direalisasi 25. Harusnya adalah DS downstream ya kan? Di sini ada laba 5, harusnya adalah upstream. Oke. Nah, laba terpisah. Laba terpisah tahun 2015, 2016, P dan S kita lihat 15.200, 170, 1.200 dan 170. Kemudian ada 2016 1.450, 325, 1.450 dan 325. Masih ingat ya bahwa laba induk, laba pengendali, laba P itu sama dengan laba konsolidasi jika P menggunakan metode ekuitas yang benar. Metode ekuitas dengan benar. Berarti kita bisa menghitung laba P saja dulu untuk mencari laba konsolidasi ya. Laba P adalah, ingat laba P, laba terpisah P, laba terpisah P itu sama dengan berapa tuh? 1.200 ya kan? Ditambahkan di sini laba dari S, income from S ya. Nah, laba dari S sendiri itu terdiri dari laba S, betul nggak ya? Labanya S. Ekuitas di laba S yaitu sebesar 90% dikalikan dengan laba S tahun 2015 adalah 170 ya. 170. Kemudian jangan lupa ada laba belum direalisasi DS. Kalau DS berarti kan mengurangi nih, cuman sepenuhnya. Laba, bukan laba, jadi untung belum direalisasi ya. Untung tanah belum direalisasi adalah sebesar 25. Jangan lupa lagi ada upstream ya, sehingga di sini dikurangi lagi dengan 90. Jadi kepemilikannya berapa persen ya? 90%. 90% laba untung tanah lagi ya. Untung tanah belum direalisasi, yaitu ini kan minus ya. 5 dikalikan 90% berapa? 4,5 ya, 45 ya, minus labanya S 90 kali 170. Mana kalkulator? Sebentar, ini kalkulator. Nah ini dia kalkulatornya. 120 betul ya? 170 dikali 0,9 yaitu 153 dikurangi dengan 25 betul? Dikurangi lagi dengan 4,5. Berarti laba pengendali dengan metode ekuitas adalah, tadi saya sisihkan ke sini ya, 1.200, sini 123,5, berarti adalah ini 1.200 ya, tambah 1.200, 1.323,5. Ini dia. Apakah betul hitungannya? Mari kita buktikan dengan membuat laba konsolidasi ya. Laba konsolidasi berarti kan laba P ditambah dengan S. Berapa laba P? 1.200
200 ditambah S-nya 170. Ini tahun 2015 dulu ya. Yaitu 1370. Betul? Nah, ingat laba ini kan ada eliminasi untuk gain ya. Masih ingat tadi? Ini caranya kita berpikir ya. Pada saat working paper pada tanggal pada tahun ya, working papernya kan ini gain pada land ya kan, gainnya dikurangi 20, betul? Begitu juga ini kan upstream ya, begitu juga dengan untuk downstreamnya. Jadi berpikirnya begitu, jangan dibuat bingung. Downstreamnya pada tanggal akuisisi adalah ini downstream sale land. Nah, ini juga gain pada land sama ya. Berarti kalau sama artinya apa? Artinya ini harus ada di eliminasi itu. Mana tadi jawabannya? Jauh sekali. Untuk menunjukkan saja bahwa berpikirnya nggak usah susah. Jadi ini dikurangi dengan gain DS ya kan, DS tadi 25 kurangi 25 gain didapatkan berkurang ya, kemudian dikurangi lagi dengan gain US adalah 5 kurangi 5, jangan lupa ada NCI share. Berapakah NCI share? Mari kita cari NCI share. NCI share adalah labanya S. Laba S adalah 170. Tapi ingat, di dalam laba ini ada laba belum direalisasi. Karena tadi ada US ya kan, sebesar 5. Berarti ini dikurangi 5. Maka NCI share-nya adalah 165 dikali 10%. NCI share-nya kita kurangi yaitu 16,5. Mari kita hitung. 1370 dikurangi 30 ya enggak? Itu kan 25 tambah 5 dikurangi lagi 16,5. Hasilnya adalah laba konsolidasi adalah 1323,5. Kita lihat di sini sama kan? Oke. Jadi baik itu dengan menentukan laba pengendali maupun dengan laba konsolidasi, hasilnya harus sama asalkan metode ekuitasnya sudah benar. Ekuitas sudah benar ya. Bisa ya. Nah, bagaimana dengan tahun 2016? Tahun 2016 sama saja ya. Tahun 2015 adalah tahun setelah akuisisi, ya kan? Tahun setelah akuisisi, karena ini asetnya adalah asetnya tanah ya, aset tanah. Tahun 2016, P, kita hitung dulu P sebagai induk ya. P adalah induk di mana dia punya laba terpisah berapa tadi? 1450. Nah, laba pengendali akan sama dengan laba konsolidasi kalau sudah menggunakan metode ekuitas. Jadi ditambah dengan laba dari S. Laba dari S dihitung dari laba S, ya kan? Bagian dari labanya S. Laba S tahun 2016 adalah 325. Jadi 90% dikalikan 325. Berapakah ini? 325 dikali 0,9 ya. 292 setengah. 92,5. Apakah ada yang lain? Coba saudara lihat.
Misal ada untung belum tanah belum realisasi, untung tanah belum realisasi. Nah pertanyaannya, di tahun 2016 ada nggak untung tanah? Nggak ada kan? Transaksi adanya untung rugi tanah itu terjadi pada saat penjualannya. Nah di tahun 2016 tidak ada transaksi penjualan antar perusahaan, ya kan? Ingat, konsolidasi itu adalah menghapus transaksi antar perusahaan. Karena tahun 2016 tidak ada transaksi antar perusahaan, ya sudah ini aja. Berarti laba pengendali adalah ini ditambah dengan 140 kan? 1450, sorry. Yaitu 1742,5. Oke. Ini kalau dari sudut pandang P, ini menghitung P ya, untuk sama dengan laba konsolidasi. Nah, bagaimana kalau kita ngitung laba konsolidasinya sendiri? Berarti kan laba P ditambah dengan laba S, laba terpisah ya. P sama S dihitungnya di sini 1450 ditambah 325. 1450 tambah 325, 1775 ya, 1775. Tidak ada transaksi antar perusahaan, sehingga yang ada hanya NCI share. NCI share karena tidak ada transaksi antar perusahaan, dia tetap 325 dikalikan 10%, yaitu 32,5. Kurangi 32,5 sama dengan 1742,5. Jadi laba ini sama dengan laba konsolidasi. Oke ya, dalam materi ini juga ada tugas individu, di mana tugas individu ini tidak bisa diakses via YouTube, tapi harus diakses via video yang ada di Ilmu. Jadi tolong dikerjakan di sana, dan setelah selesai bisa melanjutkan ke part terakhir dari materi ini. Terima kasih.